Saya nggak tahu dari dalam perjalanan tadi dari Bandara Ngurah Rai menuju ke rumah Pak Dino ini, Roh Kudus tuh ngomong begini. Daniel, kamu tuh hidup jadi langganan siapa? Wih, kok langganan? Saudara, ternyata kalau kita bicara tentang surga, itu sebagai pabrik ya, yang memproduksi macam-macam dalam hidup kita. Jadi gereja tidak dilihat sebagai tempat ibadah, tempat orang menyanyi, memuji Tuhan, ya, tapi sebagai distributor, penyalur. Ya mungkin saudara merasa asing dengar kebenaran ini, tapi kita harus belajar. Gereja itu seharusnya jadi distributor tunggal untuk semua produk-produk kerajaan surga. Ngerti nggak maksud ini? Luar biasa pengertian ini. Oke, saya tanya tuh. Neraka punya produk tidak? Ada. Ayo yang lain jawab. Neraka itu punya produk tidak? Ayo jawab dong. Punya tidak? Punya. Bahkan banyak loh. Betul? Nomor satu produk neraka itu kematian. Betul tidak? Penyakit, peperangan, pembunuhan, kebencian. Ngeri. Banyak. Kita nggak bisa mendaftar berapa banyak produk neraka. Kalau bicara pabrik, bicara produksi, perlu dua hal. Satu, marketing. Betul tidak? Bagian pemasaran. Loh ya atau tidak? Pabrik boleh hebat, produksinya hebat. Kalau nggak ada pemasarannya, laku nggak? Tidak. Yang kedua, bukan modal yang dibicarakan, tapi sales, para penjualnya ini loh. Iya atau tidak? Para penjualnya. Salah satu anak saya, dia kerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Developer besar. Nah, suatu hari saya diajak dia, ayo kita tes. Misalnya tes apa? Ini ada sales baru yang ditempatkan di sebuah mall besar. Nah, mall besar ini memang kerjasama dengan developer ini. Oh, ternyata pengunjung mall ditawari. Nah, dia pura-pura tanya gitu loh. Nah, ternyata dia melihat sales ini salah ngomong. Kurang menarik. Sehingga orang gak tertarik melihat produk itu. Akhirnya dia diminta oleh pemiliknya, kamu latih salesnya itu untuk bisa ngomong dengan baik dan semuanya. Betul? Nah, saudara yang di rumah juga begitu. Semua pabrik di dunia sangat tergantung dengan marketingnya, pemasarannya, dengan para salesnya, penjualnya. Betul? Saya beri contoh. Kalau suatu hari saudara lagi santai di rumah, tahu ada orang ketok. Ya, saudara buka pintu. Terus orang ini nawarin parfum. Ibu, bapak, kami penjual parfum ini. Nah, ketika saudara terima orang itu, maaf ini cuma intermezzo aja contoh. Saudara mencium aroma bau badan orang itu nggak enak. Maaf ini. Kira-kira tertarik nggak beli parfumnya? Maaf ini contoh. Ya nggak tertarik. Ngapain kamu nawari parfum bau badanmu? Maaf ini contoh. Sekarang berikan saya dengan cepat 5 produk surga yang paling utama. Ayo cepat 5. Kasih. Ayo loh. Kalau kita salesnya nggak tahu produknya mau jual apa ini? Apa? Kemurahan. Kasih. Kemurahan yang umum-umum gitu loh. Yang umum-umum. Apa? Damai sejahtera. Apalagi? Sukacita. Ini dari Palembang bilang damai sejahtera. Apalagi? Pengampunan. Penguasaan diri. Jangan nurut buaro. Jangan.
Nggak mau saya. Itu buaro, nggak boleh. Yang umum saja, kesembuhan. Oh iya. Betul? Kelepasan. Mujizat, kelepasan. Wih, banyak. Saya ajak saudara mikir baik-baik loh. Semua produk neraka itu hasilnya apa? Semua produk neraka. Penderitaan, kematian kekal di neraka. Kehancuran hidup. Produk surga hasilnya apa? Hidup kekal. Keselamatan. Mikir lebih jauh. Mana yang gratis? Produk surga atau produk neraka? Gratis loh, yang gratis. Neraka. Ayo, cuma ada satu di antara dua. Ayo, yang gratis produk neraka atau produk surga? Neraka. Ih, salah. Tidak ada dosa yang gratis. Loh betul tidak? Nah, jadi yang jawab neraka salah. Tidak ada dosa gratis. Maaf, mau lihat situs porno? Bayar nggak wifi-nya? Maaf ini. Bayar. Saudara ngeri loh. Maka itu setan kalau memberi sesuatu itu nggak gratis. Ngerti kata pamrih? Sering dengar orang-orang yang cari kekayaan, pesugihan istilahnya, pasti ada anaknya yang cacat. Ya itu, karena tumbal. Tuh anak saya nggak cacat. Lo lain dong, nggak cari ya. Ronaldo ini Loh, betul nggak saudara? Setan itu nggak ada yang gratis. Sudah bayar. Akibatnya ngeri juga. Nah, saya tanya. Seharusnya dari produk neraka yang hasilnya kematian dan mahal harganya, produk surga hasilnya kehidupan kekal dan gratis, seharusnya yang laku yang mana? Tapi faktanya nah, berarti yang salah siapa? Bukan, itu tadi loh, salesnya yang salah. Berarti salesnya pinter banget. Yang neraka lebih pinter salesnya. Loh, ini loh cara berpikir saudara. Ada apa dengan gereja? Ada apa dengan gereja? Sampai produk-produknya nggak laku. Iya ya, nggak tertarik ya. Makanya nggak tertarik. Terus yang lebih celaka lagi, yang pakai iklan yang mana? Produk neraka atau produk surga yang pakai iklan? Loh, yang pakai iklan kok? Ayo, jual narkoba pakai iklan? Enggak. Gereja pakai iklan. KKR pakai brosur. Ayo. Saudara serius loh. Maka itu tadi dalam perjalanan dari bandara ke sini sedih. Maka itu saya beri judul yang di Instagram, yang di Facebook, yang di Zoom nggak bisa. Judulnya, coba saudara lihat. Facebook saya ada, baca coba. Ayo, ini ada semua ini. Ayo sambil saudara ngecek. Ayo, yang di Zoom nggak ada judulnya karena saya belum pernah tahu gimana menaruh judul. Daniel Alexander, Instagram. Nah itu cari. Nah, coba lihat. Ada judulnya. Saya tulis di Facebook dan di Instagram. Judulnya apa? Ya makanya yang hari ini coba lihat. Langsung live kok. Saya cuma kuota WA. Ya kasihan. Daniel Alex. Oh, yang Instagram ya ada nggak? Coba cariin. Nggak bisa. Tapi ada Facebooknya aja. Jangan jadi distributor. Nah, produk neraka. itu judulnya. Jangan jadi distributor produk-produk neraka. Saudara, ngeri sekali. Bisa cari. Itu loh. Aduh Tuhan, ampuni kami. Maka itu 2000 tahun. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, pergilah kamu ke seluruh dunia. Ketemu?
Beritakan Injil itu. Berarti kalau misalkan kita punya bisnis, bukan restoran, ada minum, berarti kita distributor. Iya. Ya udah, tapi lain. Kan bukan Imelda, lain. Ketemu, Ci? Iya. Ada enggak? Ada ya? Ada? Daniel Alexander pembidik. Service. Itu ada banyak khotbah saya. Iya. Ada banyak khotbah. Sedih sekarang. Mengapa begitu banyak, maaf, anak-anak kita waktu sekolah minggu rajin, remaja mulai surut. Begitu pemuda mereka nggak mau ke gereja, rata-rata, karena bosan, tidak menarik produknya, cara menawarkannya tidak menarik. Kita baca dulu satu ayat. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Ya. Ayo semua kita yang sudah ada Alkitab kita baca. 2 Korintus 2 ayat 11. Tunggu dulu, semuanya harus dapat. 2 Korintus 2 ayat 11. Udah, 1, 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ngerti nggak firman ini? Kalau Papa minta kepada kita, jangan memberi keuntungan kepada iblis. Nah, kata keuntungan kan bilang bisnis, bukan? Betul tidak? Nah, ini ayat ini yang membuat saya mikir. Papa kita tuh punya bisnis besar, betul nggak? Bisnisnya keselamatan, pengampunan, kesembuhan, kelepasan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Produknya banyak sekali. Saya beri contoh begini. Apa yang muncul di pikiran kita sebagai papa mama? Ternyata ada anak-anak kita yang menguntungkan perusahaan saingan daripada menguntungkan perusahaan papa mamanya. Ngerti nggak ilustrasi? Kira-kira bagaimana rasanya papa mama ini? Sedih dong. Nah, dengan pertanyaan ini, maaf jangan tersinggung. Jujur. Kita sebagai anak-anak papa di surga, jujur jawab. Lebih banyak menguntungkan perusahaan siapa? Maaf saya tanya. Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Maka itu ada peringatan ini. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Salah satu contoh paling gampang kita buat rugi kerajaan papa kita. Salah satu hal kecil yang kita lakukan dan membuat perusahaan papa kita rugi. Ingat, kalau perusahaan papa kita rugi, berarti perusahaan siapa yang untung? Nah, apa itu? Dengar. Ketika kita tidak mau mengampuni saudara kita, surga rugi atau untung? Rugi besar. Hal kecil tidak mengampuni. Mungkin saya berkata, saya tuh nggak punya musuh loh. Cuma ada 1-2 orang, saya tuh malas ketemu. Sama, nggak punya musuh. Oh, kalau kayak gitu juga sama aja. Sama dong. Loh, betul, kalau mengampuni, ya nggak malas ketemu. Aduh, berat. bukan. Lagi malas ketemu dia, aduh, mending nggak hilang duit 100.000 daripada muka dia. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh itu. Aduh, saudara. Mendingan 1 juta deh. Iya, betul, iya. Betul, ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu orang. Biarin saya masuk neraka nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak bisa ngambil orang itu. Betul, sampai kayak begitu loh.
Ih, orang itu nekat. Ya karena saking sakit hati. Dia pikir neraka enak kali. Saudara, kiranya mulai hari ini siapapun kita, baik yang di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia mengikuti ini, yang di Kanada, ayo kita belajar. Jangan membuat iblis beroleh keuntungan. Saya tambahkan kalimat ini. Kapan kita sebagai anak-anak Bapa di surga menguntungkan perusahaan neraka? Jawabannya gampang. Ketika kita tidak taat pada Bapa kita. Betul atau salah? Enggak nurut. Itu membuat neraka untung, surga rugi. Saudara, dalam hidup kita ini, ketika kita, maaf ada kalimat ini, ketika kita dininabobokan, tahu kata ninabobokan? Dengan acara-acara musik di gereja, kita menyanyi, melompat, memuji Tuhan, angkat tangan, musik yang luar biasa. Kita tertawa dengar khotbah yang lucu-lucu. Mari semua kita, dan tolong rekan-rekan saya para pendeta, dengar ya. Apa yang kita ajarkan kepada pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah semua kita punya konsep untuk menguntungkan surga atau menguntungkan neraka? Maka itu tema itu saya tulis, jangan menjadi distributor produk-produk neraka. Kebencian, sakit hati, dendam, percabulan, gosip, hoax. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata. Teruskan ya kalimat ini firman. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu ayo berasal dari si jahat. Itulah hoax. Iya, tapi. Tidak, tapi. Kita harus tegas, harus tegas. Siapa yang percaya? Semua produk surga itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Betul atau salah? Jawab betul atau salah? Siapa yang gak butuh diampuni? Siapa yang gak butuh kasih? Siapa yang gak butuh sembuh? Siapa yang gak butuh bahagia? Itu semua produk kerajaan Bapa kita. Jadi mulai hari ini saudara, mari semua kita sadar bahwa kita tidak hanya orang Kristen yang rajin ke gereja. Kita nggak hanya orang Kristen yang rajin melayani. Kita nggak hanya orang Kristen yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Maaf. Banyak yang ngajak saya, kan sekarang ada WA grup membaca Alkitab loh. Sehari berapa pasal. Saya bilang, bagus. Ada ajakan baca Alkitab sekian pasal sehari. Tapi pertanyaannya, punya dampak nggak hidup ini? Berdampak enggak? Kemarin siang, saya harap yang ikut tadi. Seorang saudara saya kenal. Tiba-tiba dia telepon saya. Kaget saya. Kemenakannya. Mau jadi Islam. Loh, saya juga kaget. Saya kenal anak itu karena dia kecewa. Kenapa kecewa? Berapa bulan yang lalu, papanya itu sehat, nggak ada apa-apa. Cuma rasa pilek, nafas sesak. 2 hari di rumah sakit, meninggal. Ternyata COVID. Nah di situ dia kecewa dengan Tuhan. Lalu saya tanya omnya ini, jadi apa yang buat dia kecewa? Dia cuma tanya, tolong buktikan, Yesus itu Tuhan atau bukan?
Saya tahu, oh ini pengaruh temannya. Karena pihak mereka ya untuk menjatuhkan kita, saya tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Nggak usah ragu. Tolong saudara baca, ini sampaikan kepada banyak orang. Kisah Rasul 2 ayat 36. Sudah jelas dikatakan Yesus itu Tuhan. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Nah, udah Kisah Rasul 2 36. Ayo baca sama-sama. Kisah Rasul 2 36. 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bayangkan. Supaya semua kita apa? Tahu dan dengan pasti. Kisah 2 ayat 36. Supaya semua kita tahu dengan pasti. Yesus yang kita salibkan itu dibuat Bapa di surga jadi apa? Tuhan dan Kristus. Ini. Jadi waktu saya dengar itu, Tuhan kok bisa ini anak? Jadi jawabannya setelah kita belajar ini. Ternyata sales kerajaan surga yang tidak jelas. Betul tidak? Ini terjemahan AYT. Oh maaf sebentar. AYT mana? Itu sebabnya orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah yang juga sudah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat. Terima kasih Regi untuk itu. Kita langkah lebih jauh. Saya beri pertanyaan ini, jangan tersinggung. Tolong mikir dan jawab baik-baik. Kita ini lebih mudah ngomongin orang atau ngomongin tentang Yesus? Saya jawab, maaf. Maaf. Aduh. Nah itu dia. Saudara, kita harus ngaku. Ternyata kalau kita ngomongin orang, itu bahannya nggak habis-habis loh. Apa kalau benar-benar terbukti, waduh makin sedap. Jahat Mbak. Tapi mengapa mulut kita saya kayak diberi masker gini loh. Kalau ngomongin tentang Yesus, seperti nggak punya bahan saja. Loh betul atau tidak? Berarti ada yang salah nggak di hidup ini? Jawab, ada yang salah nggak di hidup kita ini? Maklum perempuan. Nggak boleh, nggak cuma perempuan. Ini ada yang ngaku maklum perempuan katanya. Tidak. Ya bertobat kalau sadar. Maafin. Oh Tuhan, tolong kami. Supaya berubah kita ini. Ya. Jelas ya saudara. Maka itu ayo berubah. Dipilih jadi sales harus bisa ngomong. Betul tidak? Harus bisa ngomong. Dan gak cuma bisa ngomong, kenali produk yang dijual. Berarti kalau sampai kita yang berkata rajin berdoa, rajin puasa, rajin pelayanan, hafal ayat Alkitab, tapi nggak bisa jadi sales, jadi distributor produk-produk surga. Itu penyebabnya cuma satu. Kita memang nggak tahu produknya surga itu apa. Loh betul tidak? Kalau kita tahu ya cerita dong. Lihat sekarang ini, selama pandemik, kerjaan susah, tapi banyak loh yang jadi sales dadakan online. Loh ya atau tidak? Banyak loh. Ini kemarin anak saya, banyak anak-anak saya itu hebat-hebat. Ya. Tiba-tiba saya tahu ini anak
namanya Yuli. Hampir nggak suka masak. Memang dia, perawakannya juga. Tiba-tiba dia bilang, Pak, saya jual klepon. Hah? Sejak kapan kamu jual klepon? Saya bilang, kalau jual steak masih lumayan. Kok klepon? Udahlah, Papa cobain dulu. Dia bilang, enggak, saya nggak mau coba, mau beli. 1 kotak 50.000. Ternyata ini klepon bukan dari ketan, tapi dari ubi. Jadi ada ubi warna kuning, warna ungu, warna putih. Nah itu dia buat, nggak pakai pewarna. Wih, saya bilang enak juga. Nah itu loh. Ada yang lain nggak bisa masakin, atau dia bisa online. Nah saudara, seharusnya selama pandemik ini kita semua jadi sales kerajaan surga. Betul? Maka itu jujur jawab. Saudara bayar telepon berapa sebulan, beli pulsa data berapa, untuk apa? Awas loh. Sebelum saya punya alat yang dari anak saya, wifi-nya bisa kemana-mana, saya tuh bayar telepon sebulan minimal 7 juta loh saudara. Loh apa sih ini? Ini aja 3 kalau saya pakai. Datanya gimana? Kan sering dari daerah banyak nggak ada, nggak ada wifi, internet. Saya pakai pulsa data ini. Baru bulan yang lalu, awal April, ada satu produk namanya Tren. Itu wifi bisa dibawa kemana-mana. Nah saya ingin cek bulan ini tagihannya itu berapa? Mana ya wifi-nya? Enak sekali kemana-mana, jadi praktis. Kayak begini produknya. Ini bukan HP, nggak ada nggak perlu pakai SIM card. Dia bisa nangkep tower sinyal mana yang paling dekat. Wah, saya akan cek bulan ini tagihan saya berapa. Bayangkan, hanya untuk pelayanan. Lihat ini 3. Nah ada berapa gereja yang undang saya Zoom, tapi hostnya itu nggak bisa relay. Maka saya pakai 4 HP. Jadi dari Zoom yang pertama gereja itu saya tembak dengan Zoom saya tembak lagi dengan Facebook, Instagram saya. Lalu yang satu lagi ini untuk rekam audio. Begitu. Jadi pakai begini terus. Luar biasa memang. Tuhan pakai alat-alat ini untuk memuliakan Tuhan. Maka itu ya, trennya nggak pakai D, adik. Ya, tren gitu aja. Coba dicek. Nggak pakai. Mana ini ya? Ya, nggak pakai D, cuma TREN. Oke ya. Jadi siap, jadi salesnya kerajaan surga. Amen. Harus 2 hal. Kenali produknya. Yang kedua, coba dong. Coba jadi sales ya. Bukan, coba dulu produknya. Loh, betul tidak? Ya kayak tadi itu loh saya bilang, sales perfume tapi bau badannya amit-amit. Ya siapa mau beli? Kita menjadi sales. Saudara, ayo kita ampuni orang. Karena ini berita pengampunan. Ternyata diri kita musuhnya banyak sekali. Aduh. Bagaimana kita mau cerita produk itu? Jelas ya? Nah, terus masih ayat 11 ini ya, 2 Korintus 2 tadi. Kalimat terakhir itu penting. Coba lihat 2 Korintus 2 ayat 11. Kalimat terakhirnya. Kalimat apa? Sebab 2 Korintus 2 ayat 11. Bisa, di pedalaman juga bisa. Pokoknya selama bisa nangkap sinyal dari tower BTS itu ya. Udah, kalimat terakhir ayat 11, 1, 2, 3. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, kita tahu maksudnya siapa? Maksudnya iblis. Maka itu jangan kita jadi distributor untuk produk-produk neraka.
Kita harus jadi distributor produk-produk kerajaan surga. Amin. Iwan, nggak perlu kontak Martin, langsung kamu juga bisa jadi. Ya, nanti kontak. Saya ulangi lagi. Untuk kita bisa menjadi sales, menjadi distributor produk-produk surga, kita hanya perlu 2 hal. 1, kenali baik-baik produk-produk surga. 2, apa tadi? Pakai. Alami, coba dulu di hidup ini. Contoh, bagaimana kita memberitakan, saudara, ada kesembuhan dalam nama Yesus, dalam firman. Tapi yang ngomong, sakit terus kayak gitu. Gimana orang mau percaya? Ya, Pengki, nanti koden kontak kamu ya. Remon itu atau Pengki. Saudara, inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Saya tanya lagi. Jadi seharusnya produk siapa yang laku keras kalau kita tawarkan kepada dunia? Surga. Sudah gratis. Dampaknya luar biasa. Ngikutin nggak berita? Aduh, sedih sekali. Yang sate beracun itu loh. Ternyata itu mau ngeracuni mantan pacarnya. Aduh. Iya, dia salah. Anak kecil umur 8 tahun. Yang makan anak kecil. Iya. Anaknya tukang gojek. Tukang GoFood itu. Tapi hebat tuh polisi kok bisa nangkep ya perempuan itu. Oh, salah target amal. Iya. Aduh, kasihan. Ya siapa nggak senang dikasih makanan gratis, sate lagi. Ternyata dikasih cyanida. Aduh, jahat sekali. Nah itulah. Setan bisa buat itu. Harusnya kita bisa buat. Amin. Coba baca. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7, 38. Wih, ini produk yang sangat sebagai kebutuhan mutlak semua orang. Ayat 38. Ada manusia hidup nggak butuh air? Jawab, ada manusia hidup nggak butuh air? Ada. Orang mati aja butuh air. Apalagi orang hidup. Nah ternyata ini air. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. FAYH. Karena kitab suci mengatakan bahwa sungai-sungai air hidup akan mengalir dari dalam diri siapa saja. Sebentar. Dalam diri siapa saja. Kok nggak mau? Yang percaya kepadaku. Perhatikan. Tidak sekedar percaya Tuhan Yesus. Tapi percaya dia yang bagaimana? Lihat. Ayo. Barang siapa percaya kepadaku, terus? Nah. Jadi nggak sekedar percaya. Tapi harus percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Begini loh. Kitab suci berkata kita harus mengampuni enggak? Mengampuni pilih-pilih atau semua orang? Betul? Nah, kita harus lakukan. Karena itu kata kitab suci. Kitab suci berkata kita harus memberi atau pelit. Memberi. Kitab suci berkata hidup kudus. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, ada apa? Ayo, ada apa? Aliran. Enggak cuma satu loh. Banyak. Wih, ini luar biasa. Saya beri contoh. Siapa pernah jalan-jalan naik mobil misalnya atau naik sepeda? Kan sekarang banyak orang naik sepeda. Aduh, panas. Atau naik mobil, pas AC-nya mati. Lalu buka jendela.
Tiba-tiba dengar suara air, kericik, 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 kericik. Baru dengar saja, muncul apa di hati ini? Baru dengar saja, kepanasan. Dengar suara air mengalir, muncul apa di hati ini? Segar. Ya toh, langsung kita cari, dari mana itu? Dari mana? Akhirnya kita lihat, ada sungai kecil, tapi airnya jernih sekali. Pengen nyemplung enggak? Nah, sekarang saya tanya, sebenci-bencinya seseorang kepada Tuhan, seateis-ateisnya orang yang gak mau percaya Tuhan, mereka butuh air gak? Butuh. Saudara dan saya, ingat, kita ini distributor kerajaan surga. Ada aliran-aliran air hidup. Apa lawan katanya air hidup? Lawan katanya air hidup apa? Air mati. Oh, susah bener ah. Nah, air mati itu God. Lo yang terselokan karena nggak mengalir. Yang hidup pasti mengalir. Kalau Yohanes 7:38 terjadi tiap hari di hidup kita, kita pergi kemana saja, apa yang keluar? Ayo, apa yang keluar dari hati kita? Sukacita. Bukan, air. Air hidup tadi. Orang noleh enggak? Ada air itu. Itu loh. Jangan sampai orang noleh ke kita karena kita pakai barang-barang bermerek. Kayak toko jalan. Maaf. Bukan. Biar orang noleh kepada kita. Karena ada sesuatu yang beda. Saya tanya lagi. Produk-produk kerajaan surga itu bisa diproduksi oleh yang lain enggak? Maksudnya pabrik lain bisa enggak? Enggak bisa. Berarti produk-produk surga ini satu-satunya di dunia. Betul? Pertanyaannya. Jadi kalau saudara dan saya memakai setiap hari produk-produk surga ini, orang noleh enggak? Noleh. Karena, kok bisa begitu kamu? Kamu beli di mana itu? Karena tertarik. Ini loh saudara. Maka itu menginjil itu enggak susah. Enggak susah. Karena produk ini dicari banyak orang. Amin. Itu ayo mulai hari ini. Saya beri contoh. Ini contoh yang buat saya dahsyat. Siapa penginjil pertama di dunia? Ayo, siapa penginjil pertama di dunia? Salah nggak apa-apa, jawab aja. Kita belajar kok. Adam, bukan. Jauh sekali. Jawab Adam di Zoom. Siapa lagi? Ya, woi dari Belanda, pintar jawabnya. Ayo di sini. Siapa penginjil pertama? Bukan, Martin Luther King bukan. Oke, kita buka aja. Penginjil pertama di dunia itu wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 39. Ini penginjil pertama di dunia. Yohanes 4. Oh, ada yang bilang Abraham. Bukan. Ya betul, ini wanita Samaria. 4 ayat 39. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya padanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Saudara, banyak sekali teori-teori tentang misi. Banyak sekali buku-buku tentang misi. Banyak sekali alat-alat peraga tentang misi. Tapi ternyata separuh dari jumlah penduduk dunia ini saja belum tahu Yesus.
sedina. Nah, padahal di ayat ini kita melihat sederhana sekali. Banyak atau sedikit orang Samaria di kampungnya dia, tetangga-tetangga dia percaya? Banyak. Perhatikan kalimat ini. Yang berkata, yang bersaksi. Maaf ya. Mengapa banyak murid Yesus takut bersaksi tentang Yesus? Karena iblis menyelewengkan kebenaran ini. Di mana? Saudara baca baik-baik seluruh perjanjian baru. Nah, saya beri pertanyaan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi atau untuk menjadi pengkhotbah? Yang benar yang mana? Nah, tapi teologi merubah. Kita diharuskan menjadi pengkhotbah. Bedanya apa pengkhotbah dan bersaksi, pesaksi beda. Kalau menjadi pengkhotbah harus sekolah. Karena pakai logika. Tapi menjadi saksi nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah. Betul tidak? Betul. Sebab menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami. Masa itu perlu sekolah? Tidak. Ketika gereja tidak meluruskan kebenaran ini, maka dari waktu ke waktu tidak sedikit murid Yesus mulutnya terkunci untuk bersaksi. Karena nggak didorong. Untuk menjadi saksi hanya perlu satu modal. Apa itu? Berani. Berani, bukan. Berani betul. Tapi harus apa? Menjadi saksi? Oke. Harus punya bahan nggak untuk disaksikan? Loh, saya tanya, harus punya bahan nggak untuk disaksikan? Nah, bahannya apa? Nah, mengalami. Mengalami siapa? Kita bersaksi untuk siapa? Bukan, bersaksi tentang siapa? Nah, kalau kita dipanggil menjadi saksi tentang Yesus, berarti kita harus mengalami siapa? Mengalami Yesus. Jujur. Kita ini sering nggak mengalami Yesus dalam hidup? Sering. Sungguh? Nah, kenapa mulutnya terkancing? Ayo. Kebanyakan ngunyah. Ngunyah. Saudara, ini loh masalahnya. Kenapa kita bisa menjadi saksi tentang jeleknya orang? Loh, betul tidak? Aduh, kita ini jahat sekali. Jahat sekali. Perempuan ini menjadi penginjil pertama. Coba baca lagi. Yang apa? Ayo. Yohanes 4:39. Gampang loh saudara. Baca ya. Yohanes 4:39. 1, 2, 3. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah. Iya. Ia berkata kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Kira-kira kesaksian perempuan itu panjang atau pendek? Panjang. Pendek. Enggak panjang. Tapi banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini loh yang Tuhan butuhkan. Lah katanya kita ini jumpa Tuhan tiap hari. Tapi, lo ngerti gak pertanyaan saya? Kok kita sering kesulitan untuk bersaksi? Sepertinya nggak ada bahan. Ini loh masalahnya. Aduh, kasihan Tuhan. Maka itu, saudara, ayolah kita berubah mulai hari ini. Yakin tidak? Kita nggak akan kehabisan bahan
menceritakan tentang kekasih kita itu. Tentang juru selamat kita. Tentang Tuhan Yesus yang ajaib di hidup ini. Maka itu yang ikut Zoom, Facebook, Instagram, saya sering berkata, kenapa sih kalau kita habis dengar firman, kita nggak mau sharing lagi tentang firman. Kita ngomong yang macam-macam lagi. Sayang, waktunya harusnya kita diskusi dengan firman itu. Jadi semua perintah Tuhan Yesus terhadap kita murid-muridnya menjadi saksi. Menjadi saksi. Ayolah, mulai hari ini kita serius dengan Tuhan. Amin. Untuk kita betul-betul mau menjadi saksi. Supaya banyak orang mengalami zaman Tuhan lewat hidup kita. Seperti perempuan ini yang bersaksi. Bukan khotbah. Ia mengatakan segala sesuatu tentang aku. Jadi luar biasa. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Bukan jadi pengkhotbah. Paulus mengalami banyak hal dalam hidupnya karena dia jumpa Tuhan. Maka jangan marah kalau saya katakan, berarti kalau kita ini sering kali sulit untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita jarang ketemu dia. Maaf. Ketemu presiden gak sengaja aja. Bisa ceritanya berbulan-bulan gak habis. Saudara, ayolah mulai hari ini. Stop gosip. Setuju? Nah, ini ada pelesetan. Ya, saudara, banyak kali meleset. Harusnya kita itu memberitakan gospel, bukan gosip. Loh, betul tidak? Harusnya gospel, Injil itu yang kita beritakan, bukan gosip. Percaya nggak setan itu akan menjadikan banyak di antara kita jadi langganannya. Ngerti nggak kalimat ini? Kapan murid-murid Tuhan Yesus jadi langganan setan? Tahu kata langganan? Artinya rutin belanja, ketemu. Yaitu kalau setan-setan melihat kita mau jadi agennya. Betul tidak? Kalau ada sales, penjual yang pinter, yang luar biasa, banyak nggak perusahaan ingin ngerebut dia? Loh, wajar. Nah, saudara, maaf, jangan tersinggung. Setelah kita mendengar kebenaran ini, saya tanya, semua kita yang belajar bersama-sama, berarti kita ini diperebutkan oleh dua pabrik besar tidak? Satu surga, dua neraka. Loh, ya atau tidak? Kira-kira, maaf, jangan tersinggung. Kira-kira dari pabrik surga dan pabrik neraka, yang paling mudah merekrut sales itu siapa? Aduh, sedih sekali. Mari gereja, hamba-hamba Tuhan, kita bertobat. Mengapa neraka pintar, mudah menggait sales untuk jadi langganan mereka? Harusnya surga dong. Karena Papa yang menyelamatkan kita. Sungguh ya, mulai hari ini serius ya, jangan main-main. Dia nggak manggil kita jadi pengkhotbah, jadi saksi. Hanya menceritakan
Apa yang kita alami dengan dia? Saya akan akhiri dengan contoh. Paulus di penjara. Itu menangkan banyak jiwa. Bayangkan di penjara. Contoh, kita buka kitab Filemon. Aduh, kalau tiap kali saya baca kitab Filemon menangis. Jujur ya, jujur. Siapa yang jarang mendengar di gereja khotbah tentang kitab Filemon? Nah, itu nggak pernah dengar lagi malahan. Betul. Gereja baru buka di seumur umur. Nah, itu ada yang ngaku jujur baru buka kitab Filemon itu seumur-umur. Filemon berapa nih? Filemon itu cuma 1 pasal. Pendek sekali. Tapi saya mau katakan, gereja tidak bisa khotbah kitab Filemon kalau gereja pendeta itu tidak punya pelayanan di penjara seperti Paulus. Ini kitab tentang narapidana. Nah, masa nggak pernah dengar? Serius, saudara, sedih sekali. Jadi gini ceritanya ya, supaya saudara punya gambaran. Paulus menulis surat kepada Filemon. Filemon ini pengusaha kaya yang cinta Tuhan, ya, cinta Tuhan. Dia itu donaturnya para hamba Tuhan di zaman itu. Nah, hari itu ada narapidana namanya Onesimus. Waktunya bebas karena masa tahanannya sudah selesai. Ternyata dia nggak mau bebas. Dia milih tinggal di penjara. Kan aneh. Kenapa? Karena di penjara dia ketemu Tuhan lewat Paulus. Nah, Paulus tahu ternyata Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Mungkin mencuri, mungkin apa nggak ditulis. Maka itu dimasukkan penjara oleh Filemon. Nah, waktunya keluar, Paulus tulis surat kepada Filemon. Saya langsung baca mulai ayat yang ke-8. Supaya cepat, ya. 8. Judulnya, apa judulnya? Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Saya baca cepat. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Artinya, Filemon ini hormat, respek, tunduk pada Paulus. Pokoknya Paulus ngomong apa saja, Filemon pasti melakukan. Ayat 9. Tetapi, mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Bayangkan, Paulus ini, saudara, lebih daripada separuh hidupnya itu dipenjara karena Injil. Minta apa? Ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Luar biasa. Kemarin pagi saya baru memulangkan satu anak yang saya dapat dari Jogja. Hari Rabu minggu yang lalu. Saya pelayanan di Jogja, di sebuah hotel. Selama saya ngajar, Roh Kudus bicara sesuatu tentang seorang anak. Saya nggak kenal. Ternyata anak ini kemenakan dari yang punya hotel, yang ngundang saya. Tapi saya bingung, gimana cara ketemu? Banyak orang. Saya cuma berdoa, Papa, saya siap menjadi papa buat anak ini. Roh Kudus bilang jelas. Tapi gimana? Pas sudah mau bubar, ya saya wajar, saya ke toilet. Begitu saya selesai, Roh Kudus bilang, jangan pergi dulu. Oh ya? Ya udah. Baru Roh Kudus ngomong, jangan pergi dulu. Anak ini muncul mau ke toilet juga.
Wah, ketangkep dia sudah. Langsung kata pertama saya kepada dia tentang ayahnya. Kenapa dengan papamu? Nangis di depan toilet. Kebetulan di belakang toilet ada ruang kosong. Saya doakan dia. Wih, dia sakit hati dengan papanya. Mereka itu lahir di Sumatera Selatan kok, saya lupa. Nah, papanya ngajak mereka ke Jogja. 2 kakak beradik bersama ibunya. Sampai di Jogja ditinggal, papanya hilang sampai hari ini nggak tahu ada di mana. Di situ udah sakit hati. Malam itu Tuhan jamah dia. Nah, besoknya itu kami naik mobil dari Surabaya ke Tulungagung, ke Salatiga, ke Solo, ke Jogja, ke Tawangmangu, itu naik mobil sampai ke Jakarta. Terus saya bilang pada ibunya, boleh nggak saya ajak? Boleh. Jadi lebih seminggu dia ikut saya jalan 10 hari. Rabu sampai ketemu Senin minggu depannya lagi. Hidupnya berubah. Nah, saya sudah janji untuk tahun ini dia kuliah. Karena nggak ada biaya, nggak mungkin dia bisa kuliah. Dia pengen kuliah. Nah, itu anak, istilahnya saya dapat di WC. Istilah begitu. Saya tuh dapat banyak anak-anak di banyak tempat. Oke, ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah, ini mulai kelihatan. Berarti dia jahat dong di rumah itu. Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Ini loh. Narapidana disebut apa? Dia adalah buah hatiku. Tahu nggak kata buah hatiku? Aduh, luar biasa. Spesial. Oke. Sebenarnya, aduh ini saya terharu kalau baca ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat tuh, sudah tua. Jadi sebetulnya Paulus juga perlu Onesimus. Orang tua malam-malam mungkin perlu air panas, mungkin perlu ini, perlu itu. Aku mau tahan dia sebetulnya di sini. Ini hati Paulus. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab, nah ini luar biasa. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Kan dipisah oleh karena kejahatan. Ya, tapi lihat itu. Maaf. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Wih, bukan lagi sebagai apa? Hamba, karyawan yang tadinya jahat. Melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara dalam Kristus. Saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara, sebetulnya saya itu ada jadwal untuk ngajak anak-anak yang di penjara Kelungkung ya, untuk ngajak berenang. Saya dapat jatah itu. Saya bilang kali ini saya nggak bisa nanti. Saya senang ngajak mereka. Jadi lapas lembaga anak-anak itu mengizinkan saya untuk ngajak mereka keluar berenang. Luar biasa bukan? Itu pelayanan saya di penjara. Saya itu selama Andrew Chan masih di Kerobokan, saya berkali-kali ke situ. Pelayanan. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan banyak orang. Inilah yang kita harus tahu. Akhirnya Onesimus diselamatkan. Jelas ya? Nah ini loh menjadi saksi itu. Mudah atau susah kalau gitu? Susah. Enggak, kok susah? Tinggal berbagi saja. Apa yang kita dapat dari Tuhan Yesus? Mudah. Mau menjadi saksi? Menjadi sales kerajaan surga? Yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Oh, ini luar biasa, saudara. Kasih Tuhan yang indah untuk kita perhatikan. Ya, siapkan pujian. Ada? Ya, selamat menjadi saksi Kristus, bukan jadi pengkhotbah. Catat, jangan jadi distributor produk neraka. Amin. Tapi jadilah distributor produk kerajaan surga yang seluruh dunia membutuhkan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.